Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2880. My Novel. Dewa Xiao Yaozu melirik semua orang dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian sampai aku menemukan kunci rahasia dari berbagai malapetaka." Semua orang terdiam. Meski begitu, siapa yang akan sepenuhnya mempercayainya? Kaisar Iblis Merak berkata, "Aku tidak peduli siapa yang akan kalian bunuh, tetapi yang dapat kujamin adalah selama kalian melakukan sesuatu pada rekan Daois Su, bahkan jika kalian menemukan Gua Iblis, kalian tidak akan dapat menemukan kunci rahasia dari berbagai malapetaka." Shen Xiao Yaozu sedikit mengernyit, "Kau masih punya tangan." Kaisar Iblis Merak berkata dengan tenang, "Kau adalah leluhur iblis. Kau dapat membunuh kami dengan jentikan jari, dan aku hanya dapat melakukan ini untuk melindungi diriku sendiri." Shen Xiao Yaozu mengangguk sambil tersenyum, mengerti. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pena Genesis kepada Lucy. "Pergi dan pecahkan rahasia pada prasasti itu." Lucy seharusnya senang bahwa harta karun itu hilang dan ditemukan kembali, tetapi dia tidak bisa bahagia sama sekali. "Ingat, jangan melawan, dan jangan main-main." Dewa Xiao Yaozu berkata dengan ringan, "Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni kalian, dan Su Daoyou dan Wang Daoyou tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri." Sebagai leluhur iblis, dia telah melihat keluhan antara Su Yi, Wang Ziwu, dan Lucy. Tujuan dari kata-kata ini adalah untuk mengalahkan Lucy. Jika dia berani bertindak gegabah, semua orang yang hadir tidak akan mengampuni dia. Wajah Lucy muram, dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat masalah, dan ancaman-ancaman itu harus diperlakukan seperti gonggongan anjing. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lucy mengambil pena asal dan datang ke prasasti batu. Melihat ini, semua orang menghela napas lega serempak. Dapat dilihat bahwa karena petunjuk yang diberikan oleh Kaisar Iblis Merak, leluhur iblis burung hantu dewa berubah pikiran dan tidak akan bertarung untuk saat ini. Semua mata tertuju pada Lucy. Suasananya suram dan sunyi. Setiap orang punya pikiran masing-masing. "Kenapa kamu tidak bekerja sama dengan Lucy sebelumnya? Aku selalu merasa ancaman dari dewa burung hantu dan leluhur iblis terlalu besar." Wang Zi tidak memiliki transmisi suara. Keberadaan leluhur iblis sebanding dengan Kaisar Langit, tidak peduli seberapa penting dan berhati-hatinya, itu tidak bisa dilebih-lebihkan. Orang-orang seperti Lucy tidak jujur dan berubah-ubah. Jika kamu bekerja sama dengannya, kamu akan menjadi yang paling mudah ditipu. Su Yi menjawab melalui transmisi suara, "Adapun leluhur iblis burung hantu, dia memang karakter yang sangat berbahaya. Dengan Kaisar Iblis Merak di sekitar, setidaknya dia tidak akan bertindak gegabah sebelum pergi ke Gua Iblis. Itu kamu, sebaliknya, kamu harus lebih berhati-hati. Orang tua itu mungkin tidak berani membunuhku karena Kaisar Iblis Merak, tetapi sangat mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu." Berbicara tentang ini, Su Yi menambahkan, "Jika aku adalah leluhur iblis burung hantu dewa, aku pasti tidak akan membawa semua orang untuk menemukan kunci rahasia malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kamu dan Lucy, Kaisar Iblis Luping, dan Kaisar Iblis Yinglong pastilah target yang ingin dia singkirkan." Wang Ziwu mengangguk, "Aku mengerti. Aku akan memberitahu Luping Yao Huang." Pada saat yang sama, Lucy dan Yinglong Yao Huang juga diam-diam mengirimkan suara. Mereka semua merencanakan cara dan pengaturan yang paling bermanfaat bagi mereka. "Saudara Dao, setelah kamu memecahkan rahasia di prasasti, apa rencanamu?" Hong Ye Yao Huang bertanya melalui transmisi suara. Dewa Xiao Yaozu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik semua orang yang hadir dengan acuh tak acuh, dan menjawab melalui transmisi suara, "Ketika saatnya tiba, dengarkan saja pengaturanku." Hong Ye Yao Huang tiba-tiba mengerti dalam hatinya bahwa Dewa Xiao Yaozu sudah punya rencana sejak lama. Namun setelah memikirkannya, dia masih mengingatkan, baik Wang Ziwu maupun Lucy tidak boleh diremehkan. Masing-masing dari mereka membawa harta yang berat, dan mereka berdua adalah yang paling rentan terhadap perubahan. Dan Su Yi itu juga sangat aneh. Dia benar-benar melihat karakter kelahiranku. Itu tidak bisa dipercaya. "Saudara Dao, jangan meremehkan orang ini." Shen Xiao Yaozu tersenyum, "Merekalah yang seharusnya takut. Terus terang, di sungai takdir yang panjang ini, bahkan jika mereka memanggil Kaisar Langit, itu sama sekali bukan apa-apa." Melihat burung hantu dewa dan leluhur iblis dengan tenang, Hong Ye Yao Huang samar-samar merasa bahwa kepercayaan diri lawan tidak hanya dari kekuatan, tetapi juga dari kebencian Su Yi terhadap semua perubahan. Ini membuat Hong Ye Yao Huang merasa lega. Suasananya masih sangat sunyi. Di permukaan,
Tidak ada yang berbicara. Faktanya, komunikasi transmisi suara rahasia telah berakhir satu demi satu. Semua mata tertuju pada Lucy, mengawasi setiap gerakannya. Ketika pena asal memulihkan teks Tao pada prasasti batu, pena itu menghasilkan perubahan yang luar biasa, yang menggerakkan banyak orang. Bahkan Shen Xiao Yaozu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keserakahan di matanya. Bayi yang baik, di sungai takdir yang panjang, ada banyak hal misterius dengan asal-usul yang tidak diketahui, dan beberapa bahkan melibatkan tabu, yang tidak dapat dipahami dan diuraikan. Tetapi jika Anda memiliki pena seperti itu, mengapa tidak dapat melihat melalui hal-hal yang tidak diketahui dan misteri itu? Tiba-tiba, 7 atau 8 tempat misterius di mana pena asal dapat digunakan muncul dalam pikiran dewa burung hantu dan leluhur iblis. Setiap tempat menyimpan misteri besar, rahasia besar, jika bisa dipecahkan. Kalau dipikir-pikir seperti ini, bahkan burung hantu dewa dan leluhur iblis pun hampir tidak bisa mengendalikan diri. Pena ini, apapun yang terjadi, harus dikendalikan olehku sendiri. Siapapun yang berani merampok, bunuh siapapun. Kenapa kau tidak bergerak? Tiba-tiba, Dewa Xiao Yaozu memperhatikan bahwa Lucy sedang beristirahat setelah memulihkan 1 atau 2 esai Tao. Lucy berkata dengan wajah muram, menggunakan harta ini akan menghabiskan banyak kekuatan mental dan jiwa. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya sendiri. Leluhur iblis burung hantu dewa mendengus dingin, keledai malas itu punya banyak kotoran dan air seni. Kurasa kau hanya perlu membersihkannya. Bekerja cepat. Jika kau berani menunda, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ledakan. Cambuk panjang yang berubah dari cahaya bintang perak yang menyilaukan jatuh dari langit dan menamparkan punggung Lucy dengan keras. Membuat bekas luka berdarah. Sedikit kerusakan, penghinaan yang kuat. Lucy sangat marah sehingga matanya dipenuhi dengan niat membunuh, pipinya memerah, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan terus menyerang. Melihat semua ini, Wang Ziwu hampir mematahkan perutnya karena tertawa. Kamu, Lucy, punya hari ini. Sui memperhatikan semua ini dengan tenang. Diam-diam dia mengerahkan kekuatan rahasia dari kondisi mentalnya, seolah-olah dia telah membuka mata langit, dan mengambil lempengan batu yang pecah ribuan kaki tingginya di dalam hatinya. Goresan dan jejak yang tidak lengkap di atasnya juga terungkap dalam setiap detail. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa meskipun teks-teks Tao tidak lengkap, tidak sulit untuk melihat dari tulisan tangan bahwa semuanya sangat mirip dengan karakter aslinya. Jelas dari nada yang sama. Mungkinkah teks-teks Tao pada prasasti ini semuanya ditulis oleh teks-teks Tao misterius alami? Suyi diam-diam berkata, jika demikian, bukankah itu berarti bahwa setiap teks Tao pada lempengan batu dulunya adalah karakter kelahiran? Memikirkan hal ini, sebuah ide berani muncul di hati Suyi. Kitab takdir dapat memurnikan dan mengumpulkan karakter kehidupan, apakah dapat juga memurnikan teks Tao di prasasti batu? Sayang sekali sekarang ada terlalu banyak orang, kalau tidak Suyi benar-benar ingin mencobanya pertama kali. Kenapa kamu tidak bergerak lagi? Dewa Xiao Yaozu mengerutkan kening dan memarahi. Pipi Lucy pucat, dia kehabisan napas, dan tampak kelelahan. Bermalas-malasan lagi, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Mata leluhur dewa burung hantu dan iblis itu dingin, dan cambuk perak yang menyilaukan muncul di kehampaan, dengan aura yang menakutkan. Lucy berkata dengan marah, sudah kubilang pena asal itu menghabiskan banyak tenaga dan kekuatan jiwa, bagaimana bisa ini disebut malas? Terputus. Cambuk panjang itu jatuh dan mencambuk tubuh Lucy dengan keras, membuatnya terhuyung-huyung dan bahunya berdarah. Yinglong Yao Huang buru-buru berkata, Tuan Yaozu, apa yang dikatakan Lucy benar, itu pasti tidak disengaja. Dewa Xiao Yaozu menghela napas, kalau begitu, kau ambil alih darinya dan pergi bekerja. Yinglong Yao Huang. Dia menahan amarah di hatinya, melangkah maju, dan mengambil pena asal dari tangan Lucy. Pada saat yang sama, transmisi suara Lucy terdengar di telinga Kaisar Setan Naga. Sabarlah, aku akan membuat bajingan tua itu terlihat baik nanti. Hati Yinglong Yao Huang bergetar, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Transmisi suara menjawab, dimengerti. Dia sangat bergantung pada Lucy, karena Lucy berkata demikian, pasti ada pengaturan lain. Selain itu, sudah cukup untuk tidak takut pada ancaman burung hantu dewa dan leluhur iblis. Mengambil napas dalam-dalam, Yinglong Yao Huang meninggalkan pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi menjalankan pena asal. Lucy, kamu tidak berpura-pura, kan? Wang Ziwu curiga, atau, kamu khawatir bahwa menghabiskan terlalu banyak kekuatan akan merugikan situasimu? Wajah Lucy sangat pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, mengapa kamu tidak mencobanya? Wang Ziwu tersenyum dan tetap diam. Diam-diam dia waspada dalam hatinya, dia yakin bahwa Lucy memiliki banyak kartu truf di tangannya, dan dia tidak perlu takut dengan ancaman burung hantu dewa dan leluhur iblis.
Namun, baru saja, Lucy mengalami pukulan 2 kali berturut-turut oleh burung hantu dewa dan leluhur iblis. Ini tidak diragukan lagi tidak normal. Saudara Su, saya khawatir Lucy menahan air yang buruk. Wang Ziwu membelai dagunya dan mengirim transmisi suara ke Su Yi. Setiap orang memiliki kartu hall mereka sendiri, dan masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Itu semua untuk kunci rahasia dari berbagai bencana, yang merupakan hal yang normal. Su Yi berkata dengan santai, ketika kartu-kartu itu terungkap di akhir, kamu akan dapat melihat dengan jelas siapa macan kertas dan siapa yang akan tertawa terakhir. Wang Ziwu menunjuk Wei E, mengapa kamu membawa orang yang tidak punya nyali ini bersamamu? Wei E gemetar dan mengeluh dalam hatinya, Tuan Wang, kamu telah menyanjungku terlalu banyak. Aku tidak hanya tidak punya nyali, tetapi juga tidak berharga dan tidak berguna. Su Yi berkata, tidakkah kamu pikir Wei E adalah orang yang luar biasa? Wang Ziwu terkejut, menatap Wei E dengan serius, dan berkata, aku tidak tahu. Wei E mengeluh, aku benar-benar berterima kasih. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Alasan mengapa dia menjaga Wei E di sisinya tentu memiliki tujuan lain. Siapa gadis kecil ini? Dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah dia tidak punya cukup makanan? Dia kurus kering, lebih buruk dari anjing-anjing liar di pinggir jalan. Wang Ziwu tampak menyedihkan. Gadis kecil itu memutar matanya yang besar, karena kamu menjadi teman tuanku, aku tidak akan peduli padamu. Pada saat ini, Shen Xiao Yao Zu tiba-tiba berkata lagi, Yinglong, mengapa kamu tidak melakukannya dengan baik? Ada ketidakpuasan dalam suara itu. Yinglong Yao Huang baru saja mulai bekerja, siapa yang mengira bahwa dia tidak akan dapat bertahan setelah memulihkan hanya 3 daowen, dan terengah-engah. Dan semua ini mengejutkan semua orang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa akan sangat sulit untuk memulihkan beberapa daowen yang sudah usang? Aku, tepat ketika Yinglong Yao Huang hendak mengatakan sesuatu, dia dibuang oleh Shen Xiao Yao Huang dengan lambaian lengan bajunya. Ganti seseorang. Shen Xiao Yao Zu menatap Luping Yao Huang, pergilah. Cepatlah. Masih ada beberapa dari kalian, bersiaplah juga. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yi, Wang Ziwu, Kaisar Iblis Merak dan yang lainnya, siapapun yang berani bermalas-malasan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di antara kata-kata itu, niat membunuh meluap. Prasasti itu panjangnya ribuan kaki, dan ada banyak teks Tao. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkannya satu persatu. Tetapi bagi leluhur iblis burung hantu dewa, semakin lama waktu berlalu, semakin mudah bagi variabel untuk muncul. Itu sebabnya dia terus mendesak dan mengancam. My Novel. Chapter 2881. My Novel. Kaisar Iblis Luping segera tidak dapat bertahan lagi. Sebelumnya, dia masih memandang rendah Lucy, tetapi setelah mengalaminya, dia menyadari bahwa itu benar-benar sulit. Dari awal hingga akhir, Lucy menyaksikan dengan mata dingin. Dewa Xiao Yaozu mengerutkan kening. Dengan kecepatan ini, bahkan jika tongkat diganti tanpa henti, akan memakan waktu sekitar 7 hari untuk memulihkan semua teks Tao di prasasti. Biarkan aku pergi dulu. Kaisar Iblis Merak mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengambil alih dari Kaisar Iblis Lupin. Tetapi setelah hanya setengah jam, Raja Iblis Merak tidak dapat bertahan lagi dan harus mundur. Melihat ini, Shen Xiao Yaozu jelas tidak percaya pada kejahatan, berdiri untuk pertama kalinya, dan mencobanya sendiri. Setelah memulihkan hanya satu teks Dao, Shen Xiao Yaozu menyadari kesulitannya dan menyerah dengan tegas. Dia perlu mempertahankan kekuatan puncak untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan dia tidak akan menyia-nyiakan hati dan kekuatan jiwanya untuk itu. Yang Mulia sekarang mengerti betapa sulitnya menguraikan teks Tao di prasasti batu. Lucy berbicara dengan nada sarkasme. Aku ingin kau bicara lebih banyak. Dewa Xiao Yaozu tanpa basa-basi memberinya cambuk, yang membuatnya mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah, meninggalkan noda darah di lengannya, dan tulangnya dalam. Wang Ziwu tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka kau, Lucy, menjadi seorang masokis. Wajah Lucy muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kau pergi. Dewa Xiao Yaozu memanggil namanya lagi dan menatap Wang Ziwu. Senyum di wajah Wang Ziwu langsung membeku. Sial, orang tua ini sengaja mencari-cari kesalahan. Biarkan aku melakukannya. Su Yi melangkah maju. Pada saat ini, Lucy tampaknya menyadari sesuatu, dan berkata, tunggu. Semua orang bisa memulihkan Daowen, tetapi kau, Su Yi, tidak bisa. Kenapa? Su Yi bertanya. Lucy ragu-ragu. Intuisi memberitahunya bahwa jika pena Genesis jatuh ke tangan Su Yi, kemungkinan besar tidak akan ada jalan kembali. Tetapi jika dia memberikan alasan seperti itu, tidak ada seorang pun yang hadir akan mempercayainya. Katakan, mengapa? Dewa Xiao Yaozu berbicara, matanya tidak ramah. Lucy menghela nafas, tidak apa-apa,
aku terlalu khawatir. Bentak. Shen Xiaoyaozu memberinya cambuk lagi, dan kali ini mengenai pipinya, meninggalkan noda darah, dan tulang pipinya hampir terbelah. Dia sangat marah dan berkata dengan marah, mengapa kamu melakukannya lagi? Shen Xiaoyaozu berkata dengan ringan, kamu adalah satu-satunya yang memiliki banyak kotoran. Jika aku tidak memukulmu, siapa yang akan aku pukul? Lucy. Pipinya memerah karena marah, dadanya naik turun, dan siapapun bisa melihat bahwa dia akan mengamuk. Namun pada akhirnya, Lucy masih menahan diri. Wang Ziwu berkata dengan nada sarkastis, aku sangat bodoh. Shen Xiaoyaozu mengerutkan kening. Dia tidak bermaksud mempersulit Lucy, tetapi dia terus-menerus menguji batas bawah Lucy untuk melihat seberapa jauh pihak lain dapat bertahan. Tentu saja, jika pihak lain bergerak terlepas dari segalanya, Shen Xiaoyaozu pasti tidak keberatan membunuhnya. Sayangnya, Lucy masih menahan diri. Hal ini membuat Shen Xiaoyaozu merasa sangat waspada di dalam hatinya, dan menduga bahwa kesabaran Lucy disebabkan oleh rencana lain. Faktanya, di mata Shen Xiaoyaozu, sejauh ini, ada dua orang yang paling berlebihan di lapangan. Salah satunya adalah leluhur iblis Yinglong. Yang lainnya adalah Lucy. Membunuh kedua orang ini pasti tidak akan keberatan bagi orang lain yang hadir, dan mereka bahkan akan senang melihat hasilnya. Baginya, itu setara dengan memecahkan dua bahaya tersembunyi terlebih dahulu. Adapun Wang Ziwu dan Lu Ping Yao Huang, mereka tidak dapat bergerak dengan mudah. Alasannya sangat sederhana, pihak lain dan Su Yi berada dalam kelompok yang sama. Namun, Kaisar Iblis Merak bertekad untuk melindungi Su Yi. Begitu dia menggerakkan Wang Ziwu dan yang lainnya, dia akan memengaruhi seluruh tubuhnya, yang sebenarnya akan merusak acaranya. Su Yi mendatangi prasasti batu itu. Prasasti batu itu sudah tua dan rusak, penuh dengan jejak waktu yang berbintik-bintik, dan ada banyak jejak Taoisme yang telah terkikis di atasnya. Su Yi memegang pena asal di tangannya, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa harta karun ini, yang menempati peringkat pertama dalam 9 rahasia kekacauan, memancarkan semburan fluktuasi aneh, seolah-olah bersorak dan melompat kegirangan. Su Yi tahu alasannya. Sejak di domain dewa, untuk bertaruh melawan Lucy, dia mengirim surat kepada Hebo, dan Hebo mengambil kembali harta karun rahasia kekacauan yang dimiliki oleh keturunan yang berbeda dari dunia peri. Saat ini, 8 harta karun rahasia kekacauan, pisau kebencian surgawi, buku karma, perahu langit terbalik, diagram Liangyi, penggaris transformasi batas, pedang lebih dekat, kail pencuri surga, dan payung kesengsaraan, semuanya ada di tubuh Su Yi. Bagaimana mungkin pena asal, yang juga merupakan salah satu dari 9 rahasia kekacauan, tidak diperhatikan? Ketika Lucy berada di alam dewa, dia pernah berkata bahwa ada rahasia besar yang tidak diketahui di 9 rahasia kekacauan, dan kuncinya terletak pada pena asal. Hanya dengan mengumpulkan 9 harta karun rahasia, kita dapat memiliki kesempatan untuk memecahkan rahasia ini. Tetapi sekarang, melihat pena asal di tangannya, Su Yi menahan dorongan di hatinya, jadi dia tidak menyimpannya. Dengan pikiran yang mantap, Su Yi mengangkat pena asal, dan ketika ujung pena yang tajam jatuh di atas lempengan batu, Su Yi tiba-tiba memiliki perasaan aneh dalam pikirannya. Dalam keadaan tidak sadar, ia seperti melihat sebuah gambar. Di era prasejarah, seorang leluhur iblis dengan aura yang menakutkan duduk layu di sungai takdir yang panjang, meskipun arus takdir yang deras, tubuh emasnya tidak hancur. Penampilannya samar-samar, hanya bagian atas kepalanya yang memperlihatkan penampilan kelahirannya. Itu adalah monster berbentuk seperti rusa merah, dengan kepala putih, bulu seperti belang harimau, dan ekor merah. Dharma sangat agung dan besar, seperti parit, menekan arus takdir, memancarkan cahaya ilahi ke seluruh tubuhnya, dan memperoleh kebenaran agung yang tak terbatas. Itu adalah Lusu. Sosok itu pasti leluhur iblis Lusu, keberadaan yang tak tertandingi di era prasejarah. Di sungai takdir yang panjang, itu bisa disebut kekuatan mistis. Su Yi terkejut. Bagaimana Anda melihat keberadaan ini? Sebelum Su Yi bisa bereaksi, layar berubah, dan di atas kepala leluhur iblis Lusu, di kedalaman arus takdir yang dahsyat, jurang besar seperti lubang hitam di langit berbintang tiba-tiba muncul. Dimanapun jurang itu lewat, ada aura bencana dan malapetaka yang tak berujung, yang menelan derasnya takdir di sepanjang jalan. Jika ada pusaran bawah tanah di sungai takdir yang panjang, maka jurang itu adalah yang paling misterius dan besar. Juga salah satu yang paling menakutkan. Jurang malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Lusu Yaozu tiba-tiba membuka matanya, dan mengeluarkan selembar kain berlumuran darah yang dibungkus berlapis-lapis dari mansetnya. Di kain itu, kitab suci misterius yang pada tercetak, anehnya terpilin seperti cacing tanah, persis sama dengan karakter kelahiran yang pernah dilihat Su Yi. Apa yang terukir di prasasti batu itu juga merupakan jenis Taoisme aneh yang tampaknya alami. Dan ada lebih banyak Taoisme di selembar kain itu, seperti kitab suci.
Saat leluhur iblis lusu membuka lapisan kain berlumuran darah, salah satu benda itu terungkap. Itu adalah prasasti batu seukuran telapak tangan, tidak berbeda dengan segel Dao, seluruh tubuhnya seperti tinta, mengalir dengan energi kacau. Entah mengapa, nama prasasti ini muncul di benak Suyi. Monumen pengorbanan besar. Boom! Leluhur iblis lusu tiba-tiba berdiri, memegang monumen pengorbanan dengan satu tangan, dan menjarah langsung ke arah jurang kesengsaraan segudang di kejauhan. Ketika gambar itu muncul di sini, terjadi kekacauan hebat dan meledak. Hati Suyi bergetar. Segera dia menghela napas lega. Dari apa yang kulihat sebelumnya, jelas bahwa kekuatan pena asal memainkan peran ajaib, memungkinkanku untuk melihat adegan yang berhubungan dengan leluhur iblis lusu, yang benar-benar terjadi di era prasejarah. Dalam adegan itu, ada jurang kesengsaraan segudang, monumen pengorbanan besar, dan tubuh Dharma sejati leluhur iblis lusu. Ketika dia melihat prasasti batu yang pecah di depannya lagi, Suyi merasakan emosi yang halus di dalam hatinya. Tidak mengherankan, ini adalah monumen pengorbanan besar. Harta karun ajaib yang pernah disegel dengan lapisan kain berlumuran darah. Pada saat itu, prasasti ini dibawa oleh leluhur iblis lusu, bergegas menuju jurang malapetaka yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dalam derasnya takdir. Tapi, mengapa leluhur iblis lusu meninggal di sini? Mengapa monumen pengorbanan besar kehilangan semua spiritualitas dan kekuatannya, dan ditinggalkan di sini sebagai batu yang pecah? Apa sebenarnya yang dialami Lusu Yaozu di jurang malapetaka yang tak terhitung jumlahnya? Suyi tidak tahu. Meninggalkan pikiran yang mengganggu, dia menjalankan pena asal lagi. Diam-diam, ujungnya seperti ujung pedang yang menyemburkan hujan cahaya yang indah, menyebar ke seluruh permukaan prasasti. Setelah itu, dimanapun Dao Wen diukir, bunga berkabut cahaya dan hujan mekar, dan sekilas, ribuan bunga bersaing untuk dipamerkan, bersaing untuk kemegahan dan kemegahan. Pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini segera menarik perhatian semua orang yang hadir, dan keributan pun terjadi. Ini adalah keadaan pikiran orang ini sangat mengerikan, bisakah dia memulihkan semua Dao Wen dalam sekejap? Salah, bukan karena dia dalam suasana hati yang buruk, sangat mungkin pena Genesis telah memainkan peran yang luar biasa di tangannya. Di arena, diskusi muncul. Tidak peduli siapa itu, mereka melihat Suyi dengan warna aneh. Di masa lalu, bahkan jika Dewa Xiao Yaozu secara pribadi mengambil tindakan, akan membutuhkan upaya dan kekuatan jiwa untuk memulihkan Dao Wen. Tetapi Suyi ini beruntung, pena itu penuh dengan bunga, ditutupi dengan monumen batu, itu bisa disebut keajaiban. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Yuan Yuanbi mengenalinya sebagai master? Lucy sangat marah, pipinya pucat, dan dia menebak beberapa alasan. Selama bertahun-tahun di masa lalu, dia mencoba menyempurnakan pena asal lebih dari beberapa kali, agar harta karun ini mengenali pemiliknya. Namun semuanya gagal. Siapa yang mengira bahwa begitu Suyi mengeluarkan pena asal, harta karun rahasia kekacauan nomor satu ini akan dikenali sebagai pemiliknya. Pena-pena cemerlang bermekaran, dan sementara ribuan bunga yang dibentuk oleh Dao Guang muncul, ada juga ribuan Dao Wen yang telah lama terkikis dan menghilang, muncul di permukaan lempengan batu satu persatu. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, Suyi diam-diam menyingkirkan pena Yuan-Yuan. Seketika, bunga-bunga yang padat dan Dao Wen layu dan menghilang. Tiba-tiba, banyak orang menjadi marah, dan Kaisar Iblis Naga semakin memarahi Suyi, apa maksudmu dengan nama keluarga Su? Kamu ingin memonopoli rahasia. Wajah Hong Ye Yao Huang muram, matanya penuh dengan niat membunuh, orang ini benar-benar tidak jujur. Semua orang bisa melihat bahwa Suyi melakukannya dengan sengaja. Wajah Shen Xiao Yao Zu juga sangat jelek. Sebelumnya, dia juga lengah. Pada saat Dao Wen di prasasti batu menghilang, dia hanya mengingat ratusan Dao Wen, dan dia tidak dapat mengingat sisanya. Pada saat ini, Suyi telah berbalik, menghadap kerumunan, dan menghela nafas, maaf, saya menghabiskan terlalu banyak energi mental dan tidak dapat menahannya. Saya ingin tahu apakah Anda ingat teks-teks Taois itu. Melihat bahwa dia masih berpura-pura bingung, Yinglong, Hong Ye, Lucy dan yang lainnya hampir menekuk hidung mereka. Wang Ziwu, Kaisar Iblis Merak dan yang lainnya memiliki mata yang aneh, dan mereka berusaha untuk tidak tertawa. Namun saat ini, Shen Xiao Yao Zu tampak acuh tak acuh, anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak bersikap pintar, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu menguasai rahasia di prasasti itu? Niat membunuh yang kuat langsung mengunci Suyi dengan kuat dalam sekejap. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.